Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Story Mata, tempat di mana cerita-cerita penuh liku, drama, dan perjuangan batin tersaji khusus untuk Anda. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan rahasia kelam, dilema moral, dan pilihan yang membawa konsekuensi besar. Bayangkan, apa yang terjadi jika seseorang yang Anda percaya sepenuhnya ternyata menjadi sumber dari perasaan yang tak seharusnya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah lain yang tak kalah menggemparkan. Mari kita doakan bersama agar semua cobaan yang kita hadapi dalam hidup selalu berakhir dengan pelajaran dan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Dina, 28 tahun. Seorang wanita biasa yang menikahi pria luar biasa. Fajar, suamiku, adalah lelaki baik hati yang berasal dari keluarga kaya raya. Pernikahan kami terlihat sempurna di mata banyak orang. Namun di balik itu semua, ada rahasia gelap yang menghantui hatiku. Sebelum aku bertemu dengan Fajar, hidupku tak lebih dari rutinitas biasa. Aku bekerja sebagai guru di sebuah sekolah kecil dan tinggal di sebuah rumah sewa yang cukup nyaman. Hubungan kami cukup sederhana, penuh kehangatan, meskipun aku kadang merasa ada yang hilang. Fajar, meskipun sangat perhatian, seringkali lebih fokus pada pekerjaannya dan keluarganya yang besar. Kami tidak memiliki banyak waktu bersama, dan itu mulai mempengaruhi perasaanku. Namun, aku merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupan pernikahan yang akan kulewati. Kemudian, datanglah Fajar dengan segala kemewahannya. Rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Aku merasa seperti seorang gadis desa yang terperangkap dalam dunia yang begitu asing. Aku seharusnya merasa beruntung, tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Aku merasa terabaikan. Semuanya bermula 2 tahun yang lalu, ketika aku dan Fajar baru saja menikah. Kami tinggal di salah satu properti keluarga mertuaku di kawasan elit Jakarta. Rumah besar itu seperti istana, lengkap dengan kolam renang, ruang tamu yang mewah, dan perabotan yang harganya bahkan tak bisa kubayangkan. Tapi semua kemewahan itu datang dengan konsekuensi. Ayah mertua, Pak Wirya, adalah sosok karismatik. Dia seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dalam usianya yang hampir 60 tahun, dia masih penuh wibawa. Seringkali, Fajar harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, meninggalkanku sendiri di rumah. Di awal, aku menganggap kehadiran Pak Wirya sebagai sosok ayah kedua. Dia sering memastikan aku merasa nyaman di rumah itu. Namun perlahan, perhatian kecilnya mulai terasa berbeda. Pak Wirya sering mengajakku berbicara di ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan dengan rak penuh buku dan aroma khas kayu mahoni. Awalnya, pembicaraan kami ringan. Dia bertanya soal minatku, impian masa depan, hingga bagaimana aku merasa tentang kehidupan rumah tangga dengan Fajar. Tapi suatu malam, ketika Fajar sedang dinas di luar kota, percakapan itu berubah. "Dina," katanya dengan suara yang begitu lembut. "Kamu wanita yang luar biasa. Aku kagum melihat bagaimana kamu membawa dirimu di keluarga ini. Tapi, aku merasa Fajar tak selalu menghargai keberadaanmu." Aku tertegun. Dia berkata seolah tahu apa yang kurasakan. Sebagai istri, aku sering merasa terabaikan oleh Fajar yang sibuk bekerja. Kata-kata Pak Wirya meresap dalam pikiranku, membuatku merasa dipahami dengan cara yang bahkan suamiku sendiri tak bisa lakukan. Malam itu, dia menyentuh tanganku. Sebuah sentuhan singkat tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar. Awalnya aku menyangkal, itu hanya perhatian seorang ayah mertua. Aku meyakinkan diriku sendiri.
Tapi Pak Wirya tak berhenti di sana. Dia mulai memberikan hadiah-hadiah kecil, kalung berlian, tas bermerek, bahkan menawarkan liburan mewah hanya untukku. "Saya hanya ingin kamu bahagia, Dina," katanya suatu hari. Kelemahanku adalah aku menerima semuanya. Dalam hatiku, aku tahu ini salah. Tapi aku terperangkap dalam rasa nyaman yang diberikan Pak Wirya. Dan suatu malam, ketika Fajar terlambat pulang, semuanya berubah. Pak Wirya memanggilku ke ruang kerjanya. Dia berbicara tentang betapa kesepian hidupnya sejak istrinya meninggal. Dan dalam keheningan itu, dia mendekat dan menciumku. Aku ingin melawan, sungguh. Saat itu, aku tahu ini salah. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Pak Wirya yang membuatku terdiam. Mungkin itu rasa sepi yang terpancar dari matanya. Atau mungkin cara dia begitu lembut menyebut namaku, Dina, seolah ingin meyakinkanku bahwa ini bukan hanya tentang gairah, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk merasa dimengerti. Dia mendekat perlahan. Aku bisa merasakan kehangatan yang begitu asing, namun menenangkan. Dan sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, dia menyentuh wajahku dengan lembut. Sentuhan itu membuat tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tak tahu bagaimana harus merespons. "Dina, aku tahu ini sulit untukmu," bisiknya. "Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini. Aku menghargai dirimu, lebih dari apa yang mungkin pernah kau rasakan sebelumnya." Saat itu, dia menundukkan wajahnya, mendekatkan bibirnya ke pipiku. Sebuah ciuman singkat yang awalnya terasa seperti penghiburan. Tapi itu tidak berhenti di sana. Perlahan, ciuman itu bergeser, semakin dalam, menyentuh bibirku dengan penuh rasa yang sulit kugambarkan. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang sama sekali baru. Ada detak jantung yang semakin cepat, ada rasa yang membingungkan di antara keraguan dan kenyamanan. Aku mencoba menarik diri, tapi dia menahanku, bukan dengan paksa, melainkan dengan kehangatan yang membuatku merasa, seolah aku adalah satu-satunya yang penting di dunia ini. "Dina, aku tak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu betapa berharganya dirimu," katanya dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan. Malam itu terasa begitu panjang. Kami tidak berkata banyak, tetapi keheningan di antara kami berbicara lebih dari kata-kata. Ada perjuangan di dalam pikiranku, antara rasa bersalah yang berteriak keras dan rasa nyaman yang tak ingin kulepaskan. Dia mengulurkan tangannya, membimbingku menuju sofa di sudut ruang kerja. Kami duduk berdampingan, begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya yang tenang. Suasana malam itu begitu intim, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Seolah-olah semua rasa sepi yang aku dan dia rasakan selama ini menemukan jalannya satu sama lain. Tangannya perlahan menyentuh tanganku, menggenggamnya dengan lembut. "Aku tahu ini salah," ucapnya dengan suara pelan. "Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Kau membuatku merasa hidup kembali, Dina." Hatiku berdebar keras. Aku tahu ini adalah titik di mana semuanya akan berubah. Aku bisa memilih untuk bangkit dan pergi, atau tetap di sana dan membiarkan diriku terperangkap lebih dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih sesuatu yang kutahu akan kusesali. Kami duduk di sofa, saling berpandangan dengan napas yang masih terasa berat, seperti dua jiwa yang terperangkap dalam waktu yang tak pasti. Di antara kami ada jarak yang tak bisa dijelaskan, bukan fisik, tetapi batin. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Setiap detik terasa seperti pertaruhan yang tak bisa kuambil kembali. Pak Wirya memandangku dengan tatapan yang tidak biasa. Ada ketulusan, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, yang membuatku merasa seperti aku adalah satu-satunya yang dia inginkan. Rasanya berat untuk menahan pandangan itu, seolah dia melihat sisi dari diriku yang bahkan aku sendiri tidak ingin kutemukan. "Dina," suaranya lebih dalam sekarang,
lebih penuh dengan kerinduan yang tak bisa disembunyikan. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, tapi aku tak bisa menahan perasaan ini. Aku menggigit bibir, berusaha mengontrol diriku. Di satu sisi, aku merasa tak bisa lepas dari apa yang terjadi. Di sisi lain, aku tahu ini adalah langkah yang akan membuat segala sesuatu berubah selamanya. Aku tahu bahwa apa yang sedang terjadi adalah pelanggaran besar, bukan hanya terhadap aturan yang ada, tetapi juga terhadap diriku sendiri. Namun, pada saat yang sama, perasaan yang mengalir begitu kuat dan nyata, sebuah perasaan yang jarang aku temui. Dia mendekat, menyentuh tanganku dengan lembut. Gerakan itu terasa sangat intim, bukan karena apa yang terjadi fisik, tetapi karena emosi yang begitu terhubung di antara kami. Aku bisa merasakan sentuhan itu menembus jauh ke dalam diriku, membuatku merasa bahwa aku bukan lagi hanya seorang wanita yang sedang bingung, tapi seseorang yang sedang berada dalam labirin besar perasaan yang tak bisa keluar begitu saja. Aku merasa tubuhku semakin kaku, seolah-olah aku berusaha melawan gelombang emosi yang datang begitu cepat. Setiap bagian dari diriku ingin melepaskan segala kekhawatiran, namun ada suara dalam hatiku yang terus berteriak, mengingatkanku bahwa ini bukan jalan yang benar. Namun, tatapan itu, sentuhan itu, kata-kata itu, semuanya membuatku merasa bahwa aku tak bisa mundur begitu saja. Dia perlahan menundukkan wajahnya. Tidak ada paksaan, hanya ada permohonan dalam tatapannya. Aku bisa merasakan betapa sulitnya baginya untuk mengungkapkan perasaannya, seolah dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang akan menentukan banyak hal. Aku hanya bisa menatapnya, bertanya-tanya apakah keputusan ini benar, apakah ada jalan kembali setelah semua ini. Namun, di dalam hatiku, ada perasaan lain yang lebih kuat, perasaan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Rasa takut bercampur dengan kebingungan dan, ya, ada gairah yang sulit disangkal. Meskipun aku tahu ini adalah jalan yang berbahaya. Kami duduk diam, saling menggenggam tangan. Dalam keheningan itu, kami tahu bahwa apa yang terjadi malam ini akan meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Mungkin ada penyesalan, mungkin ada penderitaan di masa depan, tapi untuk saat ini kami terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ditarik mundur. Suatu malam, setelah seharian penuh perasaan campur aduk yang tak terucapkan, aku dan Pak Wirya masih duduk di ruang kerja. Aku mencoba meyakinkan diri, mencoba membicarakan keputusan yang sulit, tentang bagaimana aku akan mengakhiri hubungan ini. Semua yang terjadi harus berakhir malam ini. Aku merasa ini adalah jalan yang tepat, meskipun hatiku terbelah. Aku harus berani keluar dari situasi ini, dari hubungan yang mengganggu batinku. Pak Wirya tampak sedih, matanya penuh dengan penyesalan, namun tetap ada harapan. Dina, aku tak ingin kehilanganmu. Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa aku tak bisa berhenti merasa begitu kuat terhadapmu, katanya. Suaranya hampir berbisik, mencoba meraih hatiku yang ragu. Aku menatapnya dalam diam. Aku tahu kami sudah jauh melangkah, dan aku juga tahu bahwa ini adalah saat yang sangat sulit. Jika kami terus melanjutkan, kami tak akan bisa kembali. Namun, saat suasana tegang dan penuh emosional itu, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Aku terkejut, mataku cepat menoleh ke arah pintu. Dina, Papa, suara Fajar, suamiku, terdengar serak dan penuh kejutan. Aku langsung terdiam, tubuhku membeku. Fajar berdiri di sana, di ambang pintu, dengan tatapan yang tak bisa lagi disembunyikan. Posisiku dan Pak Wirya terlalu dekat untuk bisa disebut wajar. Sepertinya Fajar telah menyaksikan semuanya. Sejenak, seolah dunia berhenti berputar. Waktu terasa begitu lama, penuh dengan keheningan yang menekan dada. Fajar berdiri di sana, menatap kami dengan mata yang penuh kebingungan, kesedihan, dan mungkin sedikit kemarahan. Air matanya mulai mengalir tanpa suara, menunjukkan bahwa dia sudah tahu, dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Aku ingin lari. Aku ingin menghapus semua ini. Tapi aku hanya bisa terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Hanya keheningan yang menjerat. Hanya bisa menatapnya, merasa sangat malu dan terjebak dalam kebohongan yang sudah terlalu dalam. Aku melihat wajah Fajar, dan hati kecilku mulai merasakan sakit yang begitu dalam. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan besar yang menghancurkan kepercayaan yang selama ini kami bangun. Fajar, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku berusaha berbicara, namun suara itu keluar begitu pelan, hampir tak terdengar. Tak ada yang bisa aku katakan untuk memperbaiki semuanya. Fajar tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh kebingungan, dan akhirnya dia menggelengkan kepala. Jadi, ini yang kamu sembunyikan dariku. Ini yang kamu lakukan di belakangku. Suaranya bergetar, dan aku tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Fajar seperti pedang yang menghujam dalam hati kami berdua. Lalu, air mata Fajar mulai mengalir dengan deras. Kenapa, Dina? Kenapa kamu harus menghancurkan semuanya? Kenapa kamu tidak memberi kesempatan untuk kita berbicara? Aku percaya padamu. Suaranya semakin serak, terhenti oleh tangisannya yang tak bisa dibendung lagi. Aku merasa jantungku terhimpit. Setiap kata Fajar seperti batu besar yang jatuh ke dalam lubuk hatiku. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Titik di mana semuanya berubah. Tidak ada lagi jalan mundur. Pak Wirya berdiri dan dia melihat Fajar, berusaha menjelaskan. Tapi Fajar sudah tak bisa mendengar apapun lagi. Fajar, kami tidak bermaksud, kata Pak Wirya. Tapi Fajar memotongnya dengan satu kalimat yang begitu pedih. Jangan Pak Wirya, jangan coba-coba jelaskan apapun. Ini sudah terlalu jauh, aku sudah cukup melihat semuanya. Fajar membalikkan badan, langkahnya berat dan penuh amarah. Sebelum pergi, dia menatapku untuk terakhir kalinya, dengan tatapan yang mengandung sejuta pertanyaan dan rasa sakit yang begitu mendalam. Aku hanya bisa berdiri di sana, tak tahu harus berkata apa. Semua yang telah kami bangun, keluargaku, kepercayaanku pada suamiku, semuanya sekarang hancur dalam sekejap. Malam itu bukan hanya aku yang merasa kehilangan, tetapi juga Fajar, yang merasa dunia runtuh di depan matanya. Kehancuran keluarga kami dimulai malam itu. Kami akan menjalani hidup dengan luka yang tak akan pernah sembuh. Kini, aku duduk di sebuah apartemen kecil yang terasa semakin sempit setiap harinya. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi hatiku gelap. Fajar telah menceraikanku, dan aku tak tahu harus mulai dari mana lagi untuk mengumpulkan sisa-sisa hidupku. Pak Wirya, dia tetap menjalani hidupnya dengan semua kekayaan yang dimilikinya. Tapi dia tak lagi berbicara padaku. Semua janji dan kata-kata yang pernah kami tukarkan kini hanyalah kenangan pahit yang terpendam. Aku tak bisa menghindar dari rasa penyesalan yang menghantui setiap langkahku. Hidupku hancur karena kesalahan yang aku biarkan terjadi, karena keputusan bodoh yang kuambil tanpa memikirkan konsekuensinya. Malam-malam yang sunyi menjadi pengingat akan semuanya. Dan setiap malam, aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri. Mengapa aku membiarkan hatiku begitu lemah? Kenapa aku mengabaikan segala yang penting? Keluargaku, kepercayaan, dan cinta yang seharusnya aku jaga. Kini, semua yang tersisa hanya rasa sesal yang tak pernah bisa kulupakan. Dan aku tahu, meskipun waktu berjalan, luka ini akan selalu ada. Terukir dalam setiap ingatan. Dalam setiap keputusan yang akhirnya menghancurkan segalanya. Bagaimana menurut Anda tentang kisah Dina? Apakah Anda merasa dia pantas mendapatkan pengampunan? Atau seharusnya dia lebih tegas dalam menjaga moralitasnya sejak awal? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Dina? Atau mungkin Anda pernah menghadapi dilema serupa? Ingat, cerita ini bukan hanya hiburan, tapi juga cermin untuk kita belajar tentang kehidupan, keputusan,
dan dampaknya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like jika Anda suka cerita ini dan bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan hiburan sekaligus pelajaran hidup. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di channel Story Mata. Salam hangat dan semoga hari Anda selalu penuh keberkahan.